Kalau kita himpun setidaknya ada 5 orang yang wajib mengeluarkan fidyah. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan fidyah adalah orang yang lemah. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juzuk 3 halaman 117, siapa itu ajuz? Al-ajzu orang yang lemah, anil siyami daripada berpuasa. Fatajibu bittifaqil fuqaha'i ala man la yaqdiru ala as-sawmi bihalin wa huwa asy-syaikhul kabir wal ajuzu. Ulama fuqaha sepakat bahwasanya orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena suatu hal, yaitu orang tua, maka boleh baginya ayyuftira yut'ima likulli yawmin miskinan. Boleh baginya tidak berpuasa dan juga dia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dasarnya adalah ayat yang tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang tua renta, lemah, yang tidak mampu lagi berpuasa, wajib dia membayar fidyah. Yang kedua, siapa orang yang membayar fidyah? Orang yang membayar fidyah yang kedua adalah orang yang sakit menahun. Orang yang sakitnya tidak diharapkan sembuhnya lagi. Dalam bahasa fikih disebut dengan wa'alal marid alladzi la yurja bar'uhu. Orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuh lagi. Misal orang ini sakitnya sudah parah, sakit stroke atau sakit paru-paru yang sangat parah atau sakit-sakit berat lainnya, sehingga mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka orang ini boleh tidak berpuasa tapi diganti dengan membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang membayar fidyah adalah wanita hamil atau menyusui. Kembali Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, tapi untuk yang wanita hamil atau menyusui ini diperinci lagi. Yang pertama, jika ia khawatir keselamatan dirinya atau keselamatan diri dan anaknya atau janinnya yang kandungan, maka di sini tidak ada kewajiban membayar fidyah. Dia cukup mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah. Yang kedua, jika dia hanya khawatir keselamatan anak yang dia asuh atau khawatir keselamatan janin dalam kandungannya, maka dia wajib membayar fidyah. Lalu yang keempat, orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang menunda-nunda qadha puasa Ramadan. Dalam kitab Al-Musu' Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah dikatakan, ittafaqal fuqaha ala annahu idza kana 'ala al-insani qada'u Ramadan aw ba'dihi wa akhkharahu ila an yadkhula Ramadan wa kana ma'dhuran fi ta'khir al-qada'i bi an istamarra maraduhu aw safaruhu wa nahwuhuma jaza lahu at-ta'khiru ma dama al-'udhru walau baqiya sinina. Di sini diperinci. Yang pertama, ini hukum bagi orang yang menunda mengqadha puasa Ramadan. Kalau dia menunda untuk mengqadha puasa Ramadan, tapi dia dalam keadaan udzur, dia dalam keadaan sakit misalnya, sakitnya yang terus-menerus atau dalam perjalanan yang terus-menerus. Bagi orang yang seperti ini, dia boleh mengakhirkan qadanya selama dia masih udzur. Artinya begini, orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan yang safar terus-menerus, ketika orang sakit ini dia ada harapan, dia bertekad akan sembuh, katanya udah kamu bayar fidyah aja, tapi dia tidak mau membayar fidyah. Tidak, saya tidak mau membayar fidyah karena saya yakin saya akan sembuh. Nah, di sini dia tidak perlu membayar fidyah, tapi dia nanti wajib mengqadha. Sekalipun sakitnya itu walau baqiya sinin, maka dia tidak membayar fidyah, tapi cukup dia mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Yang kedua, walakinnahum ikhtalafu fi man akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadan akharu bighairi uzrin. Tapi ulama di sini berbeda pendapat. Kalau tadi dia sakit, dia ingin mengqadha puasanya, tapi dia ada keudzuran sakit yang sakit, tapi dia bisa berharap sembuh. Ini ulama sepakat dia tidak membayar fidyah. Dia tidak membayar fidyah, tapi cukup mengqadha ketika dia nanti sudah sehat. Nah, tapi
ulama ikhtilaf pada orang yang mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan tapi dia tidak punya uzur. Hal tajibu alaihi al-fidyatu ma'al qadha aw la? Apakah dia wajib mengqadha plus membayar fidyah atau tidak? Fadhahaba jumhurul fuqaha. Di sini jumhur fuqaha berpendapat. Siapa jumhur fuqaha di sini? Wahum al-Malikiyah wa Syafi'i wal Hanabilah. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tiga orang ini. Wa Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Atta bin Abi Rabah wal Qasim bin Muhammad az-Zuhri dan Imam Auza'i, Ishaq wa Thawri. Kata mereka, kalau orang yang seperti ini, jumhur ulama, dia wajib mengqadha puasanya plus membayar fidyah sebanyak yang dia tinggalkan. Berapa? 1 hari, wahiyya muddun min ta'amin an kulli yawmin, yaitu 1 mud dari setiap hari-hari yang ditinggalkan. Wa dhahaba al-Hanafiyah, tapi Hanafiyah berpendapat beda. Wa Hasan al-Basri wa Ibrahim al-Nakha'i wa Dawud al-Muzanni. Hanafiyah, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakha'i, Dawud al-Muzanni mengatakan dia tidak perlu membayar fidyah, tapi dia wajib mengqadha puasanya. Nah, di sini ikhtilaf ulama. Tapi yang jumhur mengatakan, ayo bayar fidyahnya, juga qadha puasanya. Menurut pendapat yang asah, fidyah kategori ini bahkan bisa menjadi berlipat ganda karena waktu yang terus berputar. Misal, orang ini punya tanggungan puasa qadha sehari di tahun 2018. Dan ini tidak dibayar-bayar sampai tahun 2020. Maka dengan berlalunya 2 tahun ini, kewajiban dia membayar fidyah menjadi berlipat ganda, yaitu menjadi 2 mud. Nah, kalau tidak bayar lagi ya tambah lagi berkelipatan terus. Yang kelima, siapakah orang yang membayar fidyah? Yang kelima adalah orang yang sudah meninggal. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiyah Al-Quwaitiyah dikatakan, qala al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal Syafi'iyyatu wal Hanabilatu. Golongan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabila berkata, man mata wa alaihi saumun fatahu bi maradin aw safarin. Jika ada seseorang yang telah meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa yang luput sebab sakit atau safar, au ghairihima minal a'dzar, atau yang lain-lain karena ada sebab uzur, walam yatamakkan min qada'ihi hatta mata, dan dia tidak memungkinkan untuk mengqadha puasanya itu sampai dia meninggal, wala yusammu anhu wala yut'amu anhu, maka dia tidak perlu dibayar puasanya dan tidak perlu diberi fidyahnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Yang kedua, kalau dia meninggal tapi dia memungkinkan untuk membayar puasanya, memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Nah, ini ulama beda. Tadi kalau yang pertama tadi ulama sepakat. Kalau dia meninggal dan masih ada puasa yang ketinggalan dan dia tidak memungkinkan mengqadha puasanya karena ada uzur tadi, 4 mazhab sepakat dia tidak perlu diganti puasanya, tidak perlu dibayar fidyahnya. Tapi kalau ada orang yang sudah meninggal dan dia belum sempat membayar puasanya, belum sempat mengqadha puasanya, fadhahabal hanafiyyatu wal malikiyyatu wal hanabilah, maka Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat ila annahu yut'amu anhu likulli yaumin miskin, maka dia harus memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Yang membayar siapa? Yang membayar tentu warisnya. Dasarnya apa? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena ada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Man mata wa alaihi siyamu syahrin,
barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggungan puasa dalam satu bulan tersebut, maka falyut'im anhu makana kulli yaumin miskin, maka hendaklah dia memberi makan pada tiap-tiap satu hari itu satu orang miskin. Jadi yut'amu anhu fi qada Ramadan, memberi makan pada qada Ramadan tapi dia tidak dibayar puasanya. Jadi ada 4 orang, ada 5 orang yang harus membayar fidyah jika dia tidak berpuasa. Yang pertama, orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit menahun, orang yang tidak bisa diharapkan lagi bakalan sembuh, maka dia harus membayar fidyah. Yang ketiga, wanita hamil atau menyusui. Yang keempat, orang yang menunda-nunda untuk membayar qada puasa Ramadan. Dan yang kelima, orang yang sudah meninggal dengan perincian telah disebutkan tadi. Lalu selanjutnya, berapa kadar kita membayar fidyah dan apa jenis yang harus kita bayar dalam membayar fidyah? Nah, untuk mengetahui hal ini, mari saksikan video yang selanjutnya.